Salah satu pertanyaan yang sering muncul di video-video tutorial kami sebelumnya, terutama pada materi yang membahas tentang dedut adalah, bisa nggak sih sebenarnya dedut server ini berada di jaringan luar, atau istilahnya tidak satu segmen dengan network yang dimonitoring, kemudian bagaimana caranya device-device nanti bisa masuk ke map, atau bisa juga dimonitoring di dalam aplikasi dedutnya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan jawabannya, bisa nggak sih sebenarnya dedut itu berada di luar jaringan. So, tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika kami upload video terbaru. Pada dasarnya, dedut bisa melakukan monitoring menggunakan beberapa service. Salah satu yang paling simpel adalah dengan menggunakan ping. Jadi, dedut server ini akan mengirimkan ping pada interval-interval waktu tertentu yang kemudian akan melihat statusnya device tersebut up atau down. Nah, artinya apa? Artinya selama dedut server itu bisa melakukan ping terhadap device tersebut, maka device tersebut bisa dimonitoring pada mapnya dedut. Nah, di video kali ini saya akan melakukan sebuah percobaan di mana saya akan menginstal dedut server itu di sebuah router CHR yang sudah saya install di sebuah penyedia layanan VPS di luar negeri begitu ya. Kemudian akan saya coba untuk bisa melakukan monitoring terhadap router saya yang ada di jaringan lokal yang ada di sebelah kanan saya ini. Di sini saya menggunakan dua router, ada satu CCR, kemudian satu lagi ada Hublight. Nah, CCR ini saya anggap seolah-olah sebagai sebuah router gateway di kantor. Kemudian di bawahnya CCR ini, ya, itu akan ada namanya router Hublight. Ini sebagai router distribusi. Jadi kalau kita lihat seperti pada topologi di samping, ya, router ini sebagai router gateway yang langsung terkoneksi dengan ISP. Kemudian yang kecil ini, Hublight ini, itu sebagai simulasi router distribusi. Kebetulan sekarang sudah connect ke internet menggunakan kabel CCR, connect ke internet itu melalui ETH1 yang ada di sebelah paling kiri. Kemudian router Hublight ini komunikasi atau terkoneksi ke router CCR itu menggunakan kabel yang warna biru ini, teman-teman. Nah, di CCR terhubung ke Ether 7, kemudian di Hublightnya terhubung di ETH1. Sedangkan kabel warna hitam ini terhubung langsung ke laptop saya untuk melakukan konfigurasi. Nah, langkah apa yang harus dilakukan? Kita nanti akan melakukan beberapa langkah. Yang pertama adalah mengaktifkan dedut server di CHR, di VPS yang sudah saya install sebelumnya. Kemudian membuat bagaimana caranya kemudian dedut server ini bisa melakukan ping dan monitoring terhadap router-router yang ada di jaringan lokal ini. Pertama yang saya lakukan adalah mengaktifkan dedut server di CHR di VPS yang sudah saya siapkan sebelumnya. Jadi saya sudah punya sebuah CHR di salah satu penyedia VPS dan sudah bisa saya remote menggunakan alamat IP publiknya. Jadi akan saya remote dulu. Ya, konektornya langsung bisa menunjuk alamat IP publiknya, kemudian login username dan password sesuai dengan konfigurasi yang sudah dilakukan. Ya, jadi nanti kalau teman-teman punya CHR juga bisa juga langsung diakses dengan Winbox dengan menunjuk alamat IP publiknya seperti yang saya lakukan. Kemudian kita klik connect. Nah, ini adalah akses Winbox saya ke router CHR yang sudah ada di salah satu penyedia VPS ya. Nah, di router ini yang saya lakukan adalah nanti bagaimana caranya. Yang pertama, aktifkan dedut servernya. Yang kedua adalah bagaimana caranya biar dedut server ini bisa melakukan ping ke router-router yang ada di jaringan lokal. Nah, caranya bagaimana? Nanti alternatifnya adalah saya harus membuat VPN tunnel sehingga router yang ada di VPS ini bisa melakukan ping router CCR gateway yang ada di jaringan lokal di kantor. Hal pertama yang harus saya lakukan adalah saya harus mengaktifkan dedut server. Jadi kalau teman-teman sudah punya router dan ingin menggunakan dedut,
Pastikan di router tersebut sudah terinstall package sedut. Kita bisa lihat di sistem package. Nah, cara installnya bagaimana? Silahkan nanti bisa melihat video tutorial kami tentang bagaimana cara menginstal atau mengaktifkan sedut pertama kali. Ya, di sana sudah dijelaskan bagaimana cara instalasinya, kemudian konfigurasi dasar apa yang harus dilakukan di DUT servernya. Nah, ketika package-nya sudah ada, maka nanti di sebelah kiri akan ada menu DUT yang bagian bawah ya. Nah, di sini kita harus aktifkan dulu, kita klik DUT ini, kemudian masuk di submenu setting. Nah, di sini nanti harus saya aktifkan dulu dengan cara mengaktifkan atau centang enable-nya ini, kemudian kita apply. Nah, setelah di-apply, seharusnya statusnya menjadi running dan nanti kita bisa akses DUT server ini dengan menggunakan aplikasi DUT di laptop. Nah, kalau teman-teman belum punya aplikasi DUT client, silahkan download dulu di mikrotik.com. Sudah disediakan DUT client, ya, tentu saja untuk Windows ya, .exe. Kalau misalnya teman-teman menggunakan OS lain, bisa menggunakan emulator seperti misalnya Wine ya, untuk menjalankan DUT client di laptop. Nah, setelah saya aktifkan seperti ini, langkah selanjutnya yang akan saya lakukan adalah saya harus mengaktifkan VPN servernya. Kenapa saya butuh VPN? Karena kalau dengan kondisi saat ini, saya mau ngeping ke jaringannya kantor, mungkin nggak bisa. Karena kebetulan tidak ada alamat IP public yang terpasang di router CCR di kantor. Tapi kalau misalnya teman-teman punya alamat IP public yang nempel di router, bisa aja nanti di DUT-nya langsung diisikan alamat IP publicnya. Nah, tapi kebetulan di kantor saya ini tidak menggunakan alamat IP public, sehingga alternatifnya adalah saya harus mengaktifkan VPN server agar nanti bisa diakses dari klien. Nah, yang saya gunakan adalah L2TP server. Nah, di sini sudah saya aktifkan, teman-teman bisa lihat. Ya, saya enable, kemudian saya tambah security-nya dengan menggunakan IPsec. Ya, IPsec-nya saya yes, kemudian secret-nya adalah rahasia. Setelah VPN servernya ini diaktifkan, tidak lupa juga kita harus membuat yang namanya secret. Ini untuk pengaturan username dan password yang nanti akan digunakan oleh klien. Kita masuk di BBP secret. Di sini saya tambahkan baru. Namanya misalnya CCR, kemudian strip gateway atau gateway gitu ya. Passwordnya juga sama. Servisnya saya pilih L2TP, profilnya saya gunakan default encryption, kemudian local address-nya 10.111, kemudian 10.112 untuk di remote address-nya. Nah, ini tentu saja lokal sama remote tergantung kondisi teman-teman di lapangan. Kalau saran kami ya, itu menggunakan alamat IP yang memang belum dipakai di router. Ya, segmen baru gitu ya. Setelah ini diisikan, kemudian di OK, kita ingat-ingat nama atau username dan juga passwordnya yang nanti kita gunakan untuk di sisi CCR di kantor. Agar nanti lebih mudah, kalau misalnya saya membutuhkan routing atau mungkin nanti kita harus juga memonitoring router distri yang ada di bawah CCR di kantor, maka saya akan tambahkan di interface ini namanya adalah L2TP server binding. Nah, ini gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk nanti kalau kita membuat routing, kita bisa menggunakan langsung interface L2TP-nya. Namanya misalnya adalah CCR Gateway A misalnya. Kemudian usernya ini sesuai dengan yang kita bikin di secretnya tadi, CCR strip gateway. Sehingga setiap kali ada klien yang nanti join atau dial menggunakan user CCR strip gateway, akan muncul interface baru namanya CCR Gateway A ini. Nah, ini yang nanti kita akan gunakan sebagai gateway untuk menuju ke jaringan lokalnya kantor. Nah, ini saya OK. Langkah selanjutnya adalah saya harus melakukan dial dari CCR di kantor. Ini saya close dulu Winbox-nya.
saya buka Winbox baru untuk remote router CCR di samping saya ini. Ya, ini pura-puranya dia sebagai gateway-nya. Karena dia terkoneksi langsung, maka saya bisa melihat di bagian Neckburst, kemudian dengan identity router gateway ini, boardnya adalah CCR 1009. Kemudian langsung saya konekkan. Nah, seperti ini. Nah, langkah pertama yang harus saya lakukan adalah saya harus dial L2TP-nya tadi, sesuai dengan yang sudah saya buat di VPN servernya atau di CHR yang saya install di VPS. Caranya gimana? Seperti halnya kita dial L2TP biasa, kita masuk ke PPP, kemudian kita klik tanda plus, kita pilih L2TP client. Oke, di connect to-nya kita isikan alamat IP public dari servernya atau CHR yang sudah diinstal di VPS tadi. Kemudian usernya sesuai dengan konfigurasi secret ya di servernya, passwordnya juga sama ya. Kemudian bisa juga ditambahi IPsec dengan centang IPsec tadi dengan secretnya adalah rahasia ya, sesuai dengan yang tadi saya setting di bagian servernya. Ini coba saya oke, kita coba lihat apakah dia terkoneksi atau tidak. Ya, kita bisa lihat di sini bahwa L2TP-nya sudah running atau sudah terkoneksi. Artinya sekarang seolah-olah dari DUT server atau CHR yang ada di VPS tadi sudah memiliki jalur koneksi direct menggunakan VPN tunnel ke router CCR yang ada di kantor ini. Nah, kita lihat IP address-nya. IP address-nya dari L2TP itu mendapatkan IP 10112 sesuai dengan settingan di secret tadi, sehingga nanti IP inilah yang kita isikan pada saat menambahkan device di the DUT. Nah, langkah selanjutnya saya akan masuk ke bagian konfigurasi the DUT-nya. Jadi ini saya close dulu Winbox-nya. Saya akan akses the DUT client yang ada di laptop saya. Kebetulan sudah saya install sebelumnya. Nah, di the DUT client ini nanti kita isikan alamat IP public dari servernya tadi. Kemudian username dan passwordnya sesuaikan sama dengan yang kita gunakan untuk login ke Winbox. Ini kita coba connect. Akan ada message di bagian bawah ya. Sedang mencoba akses untuk device-device yang sudah ada di dalamnya. Nah, biasanya tampilan awal dari the DUT ini akan kosong seperti ini teman-teman. Ya, sehingga nanti kita harus menambahkan device atau mungkin bisa juga menambahkan map yang lain. Sebagai contoh, saya akan menambahkan sebuah map baru. Ini defaultnya dia punya namanya map lokal. Tapi akan saya tambahkan satu map lagi karena the DUT ini akan saya gunakan untuk memonitoring kantor-kantor yang lain. Sebab begitu nanti dia ada di cloud, ada di internet, kita bisa membuat nanti the DUT ini memonitoring tidak hanya satu kantor saja, tapi bisa kita tambahkan tunnel-tunnel ke kantor yang lain untuk monitoring device yang ada di sana. Saya masuk ke Maps dulu. Kemudian di sini saya klik tanda plus. Saya berikan nama misalnya network kantor A gitu ya. Kemudian biasanya kalau biar kelihatan garis-garis itu pakainya backgroundnya adalah grid ya, dengan tilenya diaktifkan. Nanti bentuknya sesuai dengan yang default tadi. Ini saya oke dulu. Maka nanti di sebelah kiri akan muncul satu map baru. Saya klik 2 kali di sini. Kemudian baru saya tambahkan device-nya. Jadi yang pertama akan saya tambahkan dulu device yang CCR-nya dulu. Nah, ketika menambahkan device ini, kita klik tanda add ini, kemudian kita pilih device.
Yang kita isikan di sini adalah alamat IP yang didapatkan dari VPN tadi. Atau kalau kebetulan si CCR atau device teman-teman punya IP public, langsung bisa diisikan alamat IP publiknya. Karena kalau public itu kan bisa diakses dari manapun ya. Tapi kebetulan di kantor saya ini, dia tidak memiliki IP public yang terpasang, sehingga saya harus pakai VPN tadi. Dan IP yang saya isikan di sini adalah IP dari L2TP kliennya tadi, yakni 10.1.1.2. Username-nya kita isi, passwordnya diisi, kemudian kita centang router OS-nya. Ini nanti dia bisa menampilkan traffic ya untuk di linknya. Jadi pilihannya dua. Kalau memang dia MikroTik, kita bisa centang router OS-nya. Tapi kalau bukan produk MikroTik, nanti kita bisa gunakan SNMP teman-teman, biar kelihatan trafficnya. Ini kita next. Langkah selanjutnya kita diminta untuk menentukan jenis monitoring seperti apa yang mau dilakukan. Ini kalau kita discover sebenarnya banyak. Coba kita klik discover ya. Karena di MikroTik sendiri ada banyak service, ada FTP, ada HTTP, ada ping dan segala macam. Tapi saya paling seneng menggunakan yang paling simpel saja. Saya menggunakan yang namanya ping. Yang lain saya hapus, kita tinggalin pingnya saja. Jadi nanti dia akan melakukan pengecekan dengan mengirimkan paket ICMP. Nah, intervalnya berapa? Kita klik 2 kali di sini, nanti ada pilihan probingnya seintervalnya berapa, kemudian timeoutnya berapa lama. Nah, ini bisa diganti-ganti teman-teman. Mungkin biar lebih responsif, bisa timeoutnya dikecilin atau mungkin intervalnya dikecilin, itu juga bisa. Ya, tergantung nanti kebutuhan dari teman-teman. Kalau sudah kita finish, maka nanti akan muncul seperti ini, warnanya hijau. Artinya memang sekarang sedang up. Kalau untuk tampilan dan segala macam, tinggal klik kanan, appearance. Di bagian label kita bisa tambahkan misalnya IP dari device-nya. Kita klik 2 kali, kemudian kita bisa ganti namanya. Misalnya ini adalah router gateway. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Kemudian oke. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman, dengan memanfaatkan VPN tadi, dengan L2TP tadi, sekarang Dut server sudah bisa memantau CCR-nya. Dut server sudah bisa melihat bahwa CCR bisa termonitor di map-nya Dut. Kalau misalnya ini nanti di bawahnya ada router lagi, sebagai contoh di tempat saya di bawahnya ada router Hublight ini yang harus juga bisa dimonitoring, maka saya harus menambahkan static routing baru ya. Dari Dut servernya saya tambahkan static routing baru agar nanti dia bisa menjangkau atau bisa ngeping Hublight yang ada di bawahnya CCR ini. Nah, agar nanti dia bisa ditambahkan di sini si Hublight-nya, langkah selanjutnya saya harus membuat routing dulu. Jadi saya kembali melakukan remote Dut servernya. Ya. Saya tunjukkan dulu teman-teman di CCR gateway-nya ya, sebelum saya ke Dut servernya. Saya tunjukkan dulu di router gateway atau di CCR-nya. IP yang digunakan untuk komunikasi ke arah Hublight-nya itu adalah menggunakan segmen IP ini 172.31.1. sekian. Ya, ini di Ether 7. Ether 7 ini dari CCR itu keluar menuju ke Hublight. Nah, dari sini berarti IP ini yang nanti akan saya routing dari arah, saya kecilkan gini biar kelihatan ya. IP ini yang nanti akan saya jadikan destination agar nanti Dut server bisa memonitoring si Hublight itu. Yang sebelah kanan adalah router gateway CCR, yang sebelah kiri ini adalah Dut servernya yang saya install di VPS. Nah, bagaimana cara menambahkan routingnya? Seperti biasa kita masuk di menu IP routes. Kemudian di sini kita tambahkan satu rule routing baru. Ini saya geser ke atas biar kelihatan.
DST-nya adalah 172.168.1.0/24. Nah, gateway-nya kita langsung bisa menggunakan gateway interface tadi dengan nama misalnya CCR Gateway A. Nah, ini yang saya infokan di awal tadi ya. Jadi kita akan lebih mudah untuk melakukan routing ke bawah dengan cara memilih interface-nya, karena ini adalah interface VPN yang kita bisa gunakan sebagai gateway. Nah, ini saya oke dulu. Maka nanti akan ada rule routing baru ini ya. 172.168.1.0 dengan gateway CCR Gateway A. Nah, ini akan menuju ke destination hublet yang ada di bawah router CCR atau yang ada di jaringan lokalnya kantor A. Setelah routing ini saya tambahkan, maka nanti saya bisa akses DUT servernya lagi. Kita buka DUT clientnya. Saya kecilkan ya biar kelihatan. Nah, seperti ini. Nah, di mapnya ini akan saya tambahkan device baru. Device-nya adalah router hublet yang ada di jaringan lokalnya atau sebagai router distribusi di kantor A. Saya klik tanda plus, saya pilih device lagi. Saya tambahkan alamat IP-nya hublet itu adalah 172.168.1.2, username, password, dan router OS-nya saya centang. Di sini saya menambahkan untuk probingnya atau service monitoringnya, saya hanya akan menggunakan ping, jadi saya klik tanda plus. Kemudian probe-nya ping dengan interval dan juga timeout yang saya sesuaikan. Ya, ini menjadi lebih responsif teman-teman ya. Saya oke, kebetulan statusnya hijau karena sudah bisa di ping ya dari si DUT servernya. Kemudian saya klik finish. Ya, tinggal rapi-rapikan untuk tampilannya saja. Yang pertama misalnya saya akan ubah namanya menjadi router distri 1 misalnya. Kemudian untuk tampilannya biar kelihatan IP-nya, klik kanan appearance. Kemudian di label ini saya tambahkan untuk first address-nya. Nah, biar kelihatan nanti dia adalah router, kita klik 2 kali, kemudian di tab-nya kita pilih router OS. Nah, jadilah nanti seperti ini teman-teman. Nah, bagaimana cara untuk membuat linknya? Sama dengan sebelumnya, tinggal kita klik tanda plus, kemudian kita tambahkan link, kita drag and drop kedua alat ini. Nah, dari sini kita akan menentukan dari device mana sudut pandangnya. Contohnya saya pilih device-nya adalah router distri. Mastering type-nya adalah router OS. Nanti biasanya akan muncul interface-nya di sini, atau kalau misalnya belum muncul kita coba ganti ke yang gateway ya. Nah, ini yang gateway udah muncul. Kita pilih karena gateway itu terkoneksi ke distri pakai Ether 7, kita pilih di sini Ether 7. Kemudian type-nya adalah gigabit Ethernet. Maka nanti akan muncul di sini satu link baru dengan gigabit Ethernet. Nah, kalau di sini muncul hanya tanda tanya saja, kita akan coba. Nah, ini udah muncul ya. Berarti sekarang sudah ada trafficnya, atau kalau misalnya belum muncul, teman-teman bisa coba lakukan activity ya. Misalnya bandwidth test atau mungkin browsing, agar di sini bisa muncul. Kuncinya adalah dengan SNMP atau router OS tadi. Nah, dengan begini ya kita sudah bisa lihat bahwa memang DUT itu tidak harus ada di jaringan satu segmen atau di jaringan lokalnya sebuah kantor. Bisa aja DUT itu berada di segmen IP yang lain atau bahkan di VPS server seperti yang saya lakukan di video kali ini. Nah, kuncinya adalah bagaimana si device itu bisa termonitor di mapnya DUT. Kuncinya adalah servisnya itu bisa menjangkau. Contohnya kalau tadi saya menggunakan ping saja, maka kuncinya adalah server DUT ini harus bisa ping ke device kliennya.
Nah, salah satu yang mungkin jadi konsekuensi ketika teman-teman memasangkan DUT server itu di jaringan yang lain, atau seperti yang saya lakukan ini di CHR, di VPS gitu ya, itu adalah ketika nanti internetnya mati, atau mungkin tidak sengaja di router gateway ini sebelah kanan ada CCR ya teman-teman. Misalnya di router gateway ini L2TP servernya ini terputus atau disconnect, maka bisa saja nanti device-device yang kita monitoring itu akan menjadi merah atau terpantau device-nya sedang down. Nah, ini contohnya. Nah, kita bisa lihat tiba-tiba statusnya sudah berubah warna menjadi merah. Artinya apa? Artinya DUT server itu mendeteksi bahwa si device ini sekarang sedang mengalami masalah. Ya, padahal sebenarnya mungkin di jaringan lokalnya itu nggak ada masalah, hanya karena kebetulan VPN-nya ini terputus. Nah, nanti teman-teman bisa cari solusi yang lain, misalnya dengan menggunakan tunnel zero tier, atau mungkin dengan menggunakan EOIP, atau mungkin nanti menggunakan tunnel yang lain. Prinsipnya sama, cuman memang konsekuensinya adalah ketika DUT server ada di luar dan koneksinya terputus, maka di device-nya ini juga akan terlihat bahwa routernya itu mengalami gangguan atau mati. Ya, padahal sebenarnya yang terputus itu adalah ping dari DUT server ke device tersebut. Itu tadi teman-teman percobaan saya tentang bagaimana menggunakan The DUT di cloud ya, di mana saya menginstal atau mengaktifkan The DUT itu di sebuah router CHR yang saya sudah siapkan di sebuah penyedia layanan VPS di luar. Nah, tergantung kebutuhan teman-teman nih, mau install The DUT itu di jaringan lokal atau seperti yang saya lakukan, diinstal di cloud sehingga dia bisa memantau seluruh kantor-kantor yang teman-teman handle. Tapi sekali lagi konsekuensinya adalah ketika The DUT itu ada di jaringan lain, maka koneksi dari server ke router yang dipantau itu harus benar-benar stabil. Karena kalau misalnya koneksinya terputus, maka di DUT servernya pun akan terlihat bahwa routernya itu mengalami gangguan atau mati. Padahal mungkin di sana baik-baik saja. Hanya tunnelnya saja dari server ke router yang dimonitoring itu mengalami gangguan. Kalau teman-teman saat ini masih belum menggunakan router Mikrotik, jadi memang untuk DUT server sendiri untuk saat ini hanya support diinstal di RB-RB yang memiliki arsitektur tertentu. Misalnya seperti X86 atau mungkin ARM atau mungkin Telera. Nah, kalau mungkin teman-teman sekarang belum punya RB-RB tersebut, teman-teman bisa lihat di citrayam.com karena kami menyediakan seluruh tipe-tipe RB sehingga teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di jaringan. Atau bisa juga cari di marketplace kesayangan teman-teman ya, cari aja nanti nama tokonya adalah Citraweb. Ya, silakan manfaatkan mungkin voucher atau gratis ongkir sehingga teman-teman bisa mencoba mengaktifkan The DUT di jaringan teman-teman sendiri. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa share juga ke teman-teman pengguna Mikrotik yang lain. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya biar nanti mendapatkan notif ketika kami upload video terbaru. Kalau masih ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar atau mungkin teman-teman punya ide nih. Mas, tolong bikinin video dong tentang The DUT yang lain. Nah, nanti kita akan coba buatin video tutorial tentang The DUT sesuai dengan request dari teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.